Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Oktavianto, kelas TI 18 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang software engineering standard and model. Introduction. Domain teknik lainnya seperti teknik mekanik, kimia, listrik, atau fisika didasarkan pada hukum alam seperti yang ditemukan para ilmuwan. Sayangnya, rekayasa perangkat lunak tidak seperti disiplin ilmu teknik lainnya, tidak berdasarkan hukum alam. Ini menjelaskan sebagian beberapa kemunduran yang dibahas. Di bab 1, jumlah perangkat lunak yang rusak, kecelakaan, dan kematian, proyek berakhir anggaran, dan yang dikirimkan melewati tenggat waktu, dan pengguna frustasi adalah beberapa contohnya dari kemunduran ini. Pengembangan perangkat lunak hanya didasarkan pada hukum logika dan matematika. Rekayasa perangkat lunak seperti disiplin ilmu lainnya didasarkan pada penggunaan yang terdefinisikan dengan baik. Praktek ini memastikan kualitas produknya. Dalam rekayasa perangkat lunak ada beberapa standar yang sebenarnya menjadi pedoman praktik manajemen. Sebuah ketat proses adalah kerangka cara standar dikembangkan dan disetujui, termasuk antara lainnya standar ISO, International Standard dari organisasi profesional seperti IEEE. 4 prinsip pengembangan standar ISO adalah: standar ISO memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, standar ISO didasarkan pada keahlian di seluruh dunia. Ketiga, standar ISO adalah hasil dari proses multi-stakeholder. Keempat, standar ISO didasarkan pada konsensus. Standar ISO dikembangkan oleh konsensus seperti yang didefinisikan di bawah ini. Konsensus adalah dituntut untuk menghasilkan suatu standar yang akan diterima oleh masyarakat yang berkepentingan. Konsensus kesepakatan umum yang dicirikan oleh tidak adanya oposisi yang berkelanjutan terhadap substansi masalah oleh setiap bagian penting dari kepentingan yang bersangkutan, dan dengan proses yang melibatkan untuk mempertimbangkan pandangan semua pihak terkait dan untuk mendamaikan setiap argumen yang bertentangan. Sarana konsensus diadaptasi dari Koehler 2003 bahwa semua pihak dapat menyampaikan pandangannya. Seperti upaya terbaik telah dilakukan untuk memperhitungkan semua pendapat dan menyelesaikan semua masalah, yaitu semua pengajuan dalam pemungutan suara draft standar. Standar serangkaian persyaratan wajib yang ditetapkan melalui konsensus dan dipertahankan oleh badan yang diakui untuk menetapkan pendekatan yang disiplin dan seragam, atau untuk menentukan suatu produk dengan menghormati konvensi dan praktik wajib. Kondisi pertama harus diingat adalah bahwa standar yang berbeda dari 10 pedoman tertulis lainnya adalah dokumen kuasi legal. Standar dapat digunakan baik untuk membuktikan atau menyanggah unsur-unsur di pengadilan. Standar sering menjadi persyaratan hukum ketika mereka diadopsi oleh pemerintah dan badan pengatur. Ketika ini terjadi, isi standar menjadi penting karena organisasi kemudian menggunakan untuk mengembangkan produk dan jasa yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, lingkungan, atau bisnis. Evolusi berkelanjutan dari standar. Standar yang disajikan dalam buku ini terus berkembang. Mereka ditinjau berkala dan jika perlu diperbarui beberapa standar setiap 5 tahun. Yang lain diperbarui jika perubahan besar diperlukan.
Dalam sebuah organisasi, mungkin saja berbeda versi standar yang sama digunakan, misalnya ketika suatu perjanjian atau kontrak ditandatangani. Kami biasanya mengutip versi terbaru dari standar dalam kontrak. Dalam beberapa organisasi seperti yang bekerja di pertahanan militer dan kedirgantaraan, pengembangan atau proyek pemeliharaan dapat berlangsung selama bertahun-tahun, jika tidak beberapa dekade. Dalam kasus seperti itu ada kemungkinan pelanggan lebih memilih melanjutkan proyek dengan versi standar yang digunakan pada awal proyek, sedangkan untuk organisasi yang sama, proyek baru akan menggunakan versi terbaru dari standar yang sama. Pengembang dan SGM kemudian harus melaksanakan tanggung jawab mereka dengan dua versi standar yang sama dan menggunakan template dan daftar periksa khusus untuk setiap versi. Nama ISO karena organisasi internasional untuk standarisasi akan dihasilkan dalam singkatan yang berbeda dalam beberapa berbeda, misalnya IOS dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Inggris Perancis. Para pendiri memilih nama pendek ISO. Nama ini berasal dari Yunani. ISOS yang berarti sama apapun negaranya, apapun bahasanya, bentuk singkatnya nama organisasi, karena itu selalu ISO. (4.2) Standar Cost of Quality and Business Model. Dalam bab sebelumnya kami menyajikan pengertian biaya kualitas dari model bisnis. Mengenai biaya kualitas, standar merupakan elemen dari biaya pencegahan. Di lain kata, biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mencegah kesalahan terjadi selama tahapan yang berbeda dalam proses pengembangan atau pemeliharaan. Tabel 41 mencantumkan elemen-elemen biaya pencegahan yang berbeda. Pembelian, pelatihan, dan penerapan standar adalah juga biaya pencegahan. Kami akan mengulas secara singkat model bisnis utama dalam industri perangkat lunak, yaitu sistem custom yang tertulis dalam kontrak. Organisasi menghasilkan keuntungan dengan menjual layanan pengembangan perangkat lunak yang disesuaikan untuk klien. Kedua, perangkat lunak khusus yang ditulis sendiri. Organisasi mengembangkan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Perangkat lunak komersil, perusahaan menghasilkan keuntungan dengan mengembangkan dan menjual perangkat lunak ke organisasi lain. Perangkat lunak pasar massal, perusahaan menghasilkan keuntungan dengan mengembangkan dan menjual perangkat lunak kepada konsumen. Firmware komersial dan pasar massal, perusahaan menghasilkan keuntungan dengan menjual perangkat lunak dalam perangkat keras dan sistem tertanam. Standar biasanya digunakan dalam model bisnis berikut: sistem custom yang ditulis dalam kontrak, perangkat lunak pasar massal dan pasar komersil dan massal. Firmware. Dalam model bisnis ini, standar digunakan untuk mengelola pengembangan secara optimal dan meminimalkan kesalahan dan risiko. Adapun model bisnis sistem custom yang ditulis pada kontrak, klienlah yang akan memutuskan apakah akan memaksakan atau tidak standar. 4.3 Main Standard for Quality Management. Bagian ini menjelaskan standar utama yang terkait dengan pengelolaan kualitas perangkat lunak, ISO 9000 dan ISO 9001, dengan panduan aplikasi untuk perangkat lunak standar ISO atau IEC 9003. Kami juga menyajikan gambar singkat tentang kualitas standar untuk domain medis. ISO 9000 Family. Seperti yang dijelaskan di situs web ISO, kelompok ISO 9000 membahas aspek manajemen mutu dan berisi beberapa standar ISO yang paling dikenal. Standar memberikan panduan dan alat untuk perusahaan
dan organisasi yang ingin memastikan bahwa produk dan layanan mereka secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan bahwa kualitas terus ditingkatkan. Keluarga ISO 909000 mencakup 4 hal standar berikut. Standar dalam keluarga ISO 9000 meliputi ISO 9001/2015 menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu. ISO 9000/2015 mencakup konsep dasar dan bahasa. ISO 9004/2009 berfokus pada bagaimana membuat sistem manajemen mutu lebih efisien dan efektif. ISO 19011/2011 menetapkan panduan tentang audit internal dan eksternal sistem manajemen mutu. Standar ISO 9000 memberikan konsep dasar, prinsip, dan kosakata sistem manajemen mutu dan merupakan dasar untuk standar lain untuk SMM. Prinsip manajemen mutu GMP adalah seperangkat nilai aturan, standar, dan keyakinan mendasar yang dianggap adil dan itu bisa menjadi dasar. Untuk manajemen mutu, ISO 9001 mengusulkan hal berikut untuk setiap GMP. Pernyataan yang menjelaskan prinsip, landasan yang menjelaskan mengapa prinsip itu penting bagi organisasi. Manfaat utama yang terkait dengan prinsip ini kemungkinan tindakan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menerapkan prinsip ini. 7 GMP dari ISO 9001 disajikan dalam urutan prioritas adalah prinsip 1. Fokus pelanggan. Organisasi bergantung pada pelanggan mereka dan oleh karena itu harus memahami kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan, harus memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan. Prinsip 2. Kepemimpinan. Pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal di mana orang dapat menjadi sepenuhnya terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Prinsip 3. Keterlibatan orang. Orang-orang di semua tingkatan adalah inti dari sebuah organisasi dan keterlibatan penuh mereka kemampuan mereka digunakan untuk kepentingan organisasi. Prinsip 4. Pendekatan proses. Hasil yang diinginkan dicapai lebih efisien ketika aktivitas dan terkait sumber daya dikelola sebagai sebuah proses. Prinsip 5. Pendekatan sistem terhadap manajemen. Mengidentifikasi, memahami, dan mengelola proses yang saling terkait sebagai suatu sistem berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan. Prinsip 6. Pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang efektif didasarkan pada analisis dan data dan informasi. Prinsip 7. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Sebuah organisasi dan pemasoknya saling bergantung dan berhubungan yang saling menguntungkan, meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai. Standar ISO 9001 menunjukkan bahwa suatu organisasi dapat menggunakan pendekatan perbaikan komplementer dengan pendekatan perbaikan berkelanjutan seperti perubahan drastis, inovasi, atau reorganisasi. Part 1. Limitation of the ISO 12207 Standard. Standar ISO 12207 menjelaskan batasan penggunaan sebagai berikut. Ini tidak menentukan sistem atau model siklus hidup perangkat lunak tertentu. Metodologi pengembangan, metode, model, atau teknik. Pengguna dokumen ini bertanggung jawab untuk memilih model siklus hidup untuk proyek, pemetaan proses, aktivitas, dan tugas dalam dokumen ini ke dalam model itu. Para pihak juga bertanggung jawab untuk memilih, menerapkan metodologi, metode, model, dan
teknik yang sesuai dengan untuk proyek. Tidak menetapkan sistem manajemen memerlukan penggunaan standar sistem manajemen apapun. Ini dinamakan agar kompatibel dengan SMM yang ditentukan oleh ISO 9001. Sistem manajemen layanan yang ditentukan oleh ISO IEC 20000 dan sistem manajemen keamanan informasi ISMS yang ditentukan oleh ISO IEC 27000. Tidak merinci item informasi dalam hal nama, format, Bab 6 IEEE 730 Standard for SKE Process. Cakupan standar IEEE 730 2014 untuk proses SKE sangat berbeda dari versi sebelumnya. Tidak seperti versi sebelumnya di mana rencana GE adalah landasan IEEE 730. Versi baru menetapkan persyaratan untuk perencanaan dan implementasi kegiatan SKE untuk proyek perangkat lunak. GE menurut IEEE adalah serangkaian tindakan proaktif untuk memastikan kualitas produk seperangkat lunak. IEEE 730 memberikan panduan untuk aktivitas SKE produk atau layanan. Rencana GE disajikan dalam klausul dan lampiran standar. Kotak teks berikut memberikan definisi SKE dari IEEE 730. Jaminan kualitas perangkat lunak. Serangkaian aktivitas yang mendefinisikan untuk menilai kecukupan proses serangkaian perangkat lunak untuk menyediakan bukti yang menetapkan keyakinan bahwa proses perangkat lunak sesuai untuk menghasilkan produk perangkat lunak dengan kualitas yang sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan. Penerbit standar harus menggunakan standar versi resmi. Proses jaminan kualitas perangkat lunak. Tujuan memberikan jaminan bahwa produk dan proses kerja sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil mengikuti keberhasilan implementasi proses jaminan kualitas perangkat lunak. Strategi untuk melakukan penjaminan mutu dikembangkan. Bukti jaminan kualitas perangkat lunak diproduksi dan dipelihara. Masalah atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan diidentifikasi dan tercatat. Kepatuhan terhadap standar, prosedur, dan persyaratan yang berlaku diperiksa untuk produk, proses, dan aktivitas. Proses SKE IEEE 730 dikelompokkan menjadi 3 kegiatan: implementasi SKE, produk asuransi, dan proses asuransi. Activities and tasks of SKE menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sebuah proyek, mengasumsikan bahwa organisasi telah menerapkan proses SKE sebelum dimulainya proyek. Kegiatan dan tugas IEEE disajikan selanjutnya. Standar tersebut mencakup klausul yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepatuhan. NS teks berikut mendefinisikan istilah ini. Compliance, melakukan apa yang diminta atau diperintahkan sebagaimana diisyaratkan oleh aturan atau hukum, misalnya mematuhi peraturan. Compliance terhadap semua persyaratan dapat digunakan oleh klien dalam perjanjian dengan organisasi yang akan dikembangkan perangkat lunak. Namun proyek tertentu proses ini tidak perlu menggunakan semua aktivitas. Standar implementasi standar menyiratkan serangkaian kegiatan yang disesuaikan ke sebuah proyek untuk aktivitas atau tugas pun yang
tidak akan dilakukan. Standar mengharuskan bahwa SKP menggambarkan sebuah sebagai tidak berlaku untuk dan menyertakan pembenaran mengapa kegiatan atau tugas tidak dilakukan. Untuk meningkatkan sebuah organisasi dapat memilih untuk secara bertahap menerapkan kegiatan dan tugas IEEE 730. SK Process Implementation Activities. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi untuk melakukan SKI, merencanakan dan melaksanakan kegiatan, serta menghasilkan dan memelihara bukti. 6 proses SKI kegiatan implementasi adalah menetapkan proses SKI untuk mendefinisikan dan menetapkan proses SKI, berkoordinasi dengan proses perangkat lunak terkait untuk mengkoordinasikan kegiatan dan SK tugas dengan proses perangkat lunak lain seperti verifikasi dan validasi. Mendokumentasikan perencanaan SKA. Guna standar dan laporan C membantu menyiapkan SKP yang sesuai dengan untuk proyek, memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan yang sesuai dengan risiko produk. Selanjutnya, produk asuransi activities. 5 kegiatan jaminan produk yang bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan adalah mengevaluasi rencana kepatuhan terhadap kontrak, standar, dan peraturan, mengevaluasi produk untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mengevaluasi produk untuk dapat diterima, mengevaluasi kepatuhan dokumen produk, mengukur produk. 4613 Proses asuransi activities. Mengevaluasi kepatuhan proses dan rencana, mengevaluasi lingkungan untuk kepatuhan, mengevaluasi proses subkontraktor untuk kepatuhan, mengukur proses, menilai keterampilan dan pengetahuan personil. Order quality model, standar, reference, and process. Bagian ini menyajikan model kualitas, standar, reference, dan proses tertentu untuk industri perangkat lunak dan yang digunakan oleh banyak organisasi di seluruh dunia. Pertama, model kematangan untuk proses perangkat lunak disajikan diikuti oleh referensi ITIL dan standar ISO atau IEC. Selanjutnya kita akan melihat tata kelola TI proses yang diusulkan oleh referensi COBIT. Kami kemudian mempresentasikan keluarga ISO 27000 standar untuk keamanan informasi, diikuti oleh standar ISO atau IEC untuk organisasi yang sangat kecil. Proses Maturity Model of the C. Saya mengembangkan beberapa model kematangan kemampuan. Di bagian ini, kita akan menyajikan model CMMI yang digunakan untuk mengembangkan produk, misalnya perangkat lunak, sistem, dan jasa. Batu 7.2 Software Maintenance Maturity Model. Model kematangan pemeliharaan perangkat lunak S3M mengusulkan pendekatan terstruktur untuk mengatasi sejumlah masalah yang muncul dalam konteks pemeliharaan harian perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak adalah disiplin terutama berasal dari praktik industri. Ada kesenjangan yang relatif besar
antara literatur akademis dan industri praktek. Validasi proposal perbaikan yang dibuat oleh konsultan. Banyak inkonsistensi dalam beberapa yang sering tidak didefinisikan dengan baik. Tidak ada konsensus universal. Empat 7.3 ETL Framework and ISO. Kerangka kerja ETL dibuat di Inggris berdasarkan praktik manajemen yang baik untuk layanan komputer. Ini terdiri dari satu set 5 buku yang memberikan saran dan rekomendasi untuk menawarkan layanan berkualitas kepada pengguna layanan TI. Harus ditunjukkan bahwa layanan TI biasanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur efektif dan berjalan. Buku-buku ETL secara sistematis mencakup semua aspek, tidak mengklaim memiliki semua jawaban. Daftar panduan yang diilustrasikan pada gambar 4.11 adalah strategi desain transisi operasi perbaikan terus-menerus. Managing IT Service. Filosofi ETL didasarkan pada konsep dasar berikut. Dengan mempertimbangkan harapan klien mengenai penerapan layanan komputer, siklus hidup proyek komputer harus menggabungkan berbagai aspek manajemen layanan komputer sejak awal. Implementasi penerapan cara mengukur kualitas ini dari sudut pandang pengguna. Pentingnya komunikasi antara departemen komputer dan seluruh perusahaan. ISO IEC 2000 standar. Standar ISO IEC 2000 adalah standar riset pertama yang didedikasikan untuk mengelola layanan TI, terinspirasi oleh mantan standar Inggris BSA yang didasarkan pada ETL. Awalnya diterbitkan pada 10 November 2005 oleh ISO. Kontribusi utama ISO dari 20.000 adalah konsensus internasional tentang konten ETL. COBIT proses. COBIT adalah gudang praktik terbaik untuk tata kelola TI yang ditetapkan oleh IAI saja, berorientasi pada audit dan penilaian tata kelola sistem informasi. COBIT menyediakan analisis risiko dan penilaian efektivitas pengendalian internal. Repositori praktik terbaik ini mencoba mencakup beberapa konsep seperti analisis, proses bisnis, teknisi TI, kebutuhan kontrol dalam teknologi informasi, dan manajemen risiko. ISO 29110 Software Basic Profile. Profil dasar perangkat lunak terdiri dari dua proses, manajemen proyek dan proses implementasi perangkat lunak. Tujuan dari proses manajemen proyek adalah untuk menetapkan cara sistematis melaksanakan tugas pelaksanaan proyek perangkat lunak yang akan memenuhi tujuan proyek berkaitan dengan kualitas, jadwal, dan biaya. Example of the implementation of the software basic profile. Berikut adalah penjelasan singkat tentang implementasi profil dasar ISO 29110 untuk bit
perusahaan rintisan 4 orang yang berlokasi di Lima, Peru. Peru Fusion Startup. Nah, ini kalimatnya. Next. Specific standards for an application domain. Pada bagian ini kami memberikan contoh standar yang khusus untuk domain aplikasi seperti ruang angkasa dan kereta api, untuk menyoroti fakta bahwa bidang tertentu yang terdiri dari sistem kritis telah mengembangkan standar mereka sendiri. Tidak seperti standar rekayasa perangkat lunak ISO yang dikembangkan oleh perwakilan negara anggota. Standar yang dijelaskan di bawah ini dikembangkan oleh organisasi yang terlibat dalam bidang tertentu. Salah satu contoh penting adalah panduan COBIT yang digunakan oleh auditor internal untuk mengaudit organisasi sistem informasi. 48.2 N50128 Standard for Railway Application. Standar N menjelaskan domain aplikasi dengan cara berikut. Dengan menetapkan prosedur dan persyaratan teknis yang berlaku untuk pengembangan sistem elektronik yang dapat diprogram dengan digunakan dalam aplikasi kontrol dalam perlindungan perkeretaapian. Ini dimaksudkan untuk digunakan di bidang apapun, memiliki implikasi keamanan. Ini berlaku untuk semua perangkat lunak yang digunakan dalam mengembangkan dan menerapkan sistem kontrol dan perlindungan perkeretaapian, termasuk pemrograman aplikasi, sistem operasi, alat pendukung, dan pemrograman mikro. Ini juga berfokus pada persyaratan yang berlaku untuk sistem yang dikonfigurasi. Standar NDO-SKP. SKP mengidentifikasi semua standar, praktik, dan konvensi yang berlaku yang digunakan untuk proyek seperti standar dokumentasi, standar desain, standar pengkodaan, standar untuk komentar, menguji standar dan praktik. Setelah standar diidentifikasi dan staf dilatih tentang cara menggunakannya, SKE memiliki tugas untuk melakukan evaluasi proses dan jaminan produk berdasarkan kebijakan dan proses SKE organisasi. Proses dan evaluasi jaminan produk harus dilakukan pada semua proyek. Jaminan proses terdiri dari aktivitas berikut: mengevaluasi proses siklus hidup dan rencana untuk kesesuaian, mengevaluasi lingkungan untuk kesesuaian, mengevaluasi proses subkontraktor untuk kesesuaian, mengukur proses, menilai keterampilan dan pengetahuan staf. Sukses faktor. Penerapan standar ke dalam praktik dapat difasilitasi atau dihalangi tergantung pada faktor-faktor yang berperan dalam organisasi. Kotak teks berikut mencantumkan beberapa faktor ini. Faktor yang mendukung kualitas perangkat lunak: memahami standar yang digunakan, mendidik pengguna tentang manfaat dan bahaya standar yang dipilih, mempromosikan standar yang akan digunakan oleh manajemen tingkat atas, menggunakan standar yang tepat terkait dengan domain aplikasi, menggunakan standar hanya jika memberikan manfaat, jika tidak, mereka tidak akan digunakan atau berguna, mengadopsi standar meskipun tidak wajib. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas perangkat lunak: menggunakan standar pada surat dan tidak sesuai dengan esensi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.